Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Kali ini saya kedapatan vario Kang Bro ya. Ini penyakitnya itu susah hidupnya ya. Jika kalau pagi itu susah hidup, kalau udah panas itu hidupnya enak ya. Jadi ini motor udah saya panaskan karena tadi susah hidup. Nah, terus saya cek setelan klep normal, kompresi bagus ya kan, semuanya bagus, nggak ada pengapian besar. Nah, saya coba ngecek di bagian sini Kang Bro, di bagian pengisian. Jadi motor vario ini sering bermasalah di bagian pengisian ya, entah itu drop, overcharge, itu sering sekali vario. Dan itu yang daerahnya di motor vario itu ketika ada problem di bagian pengisian, entah itu dari kiprok, dari sepul, dari aki ya, motor itu dampaknya itu kayak gitu, bandang, gas naik turun sendiri, terus kadang susah hidup kayak gitu. Oke, kita coba tes ya. Oke Kang Bro, ini motornya udah saya nyalakan. Nah, sekarang kita mau coba tes AVO ya, di AVO. Saya akan coba tes di V ya, DCV. Pokoknya DCV lah, yang DC ya, DCV. Kalau teman-teman pakai digital ya kayak gini. Kalau yang bukan digital ya, yang analog itu ya, yang di DCV, bukan ACV ya, yang DCV tapi di 20 bisa, pokoknya 20 ke atas, karena ini kan voltase aki ini kan 12 volt. Nah, untuk ngecek arus 12 volt itu yang dicek kalau pakai multitester harus di atasnya. Misal arus di 12 volt, harus ngeceknya di 15, 20, 50, 100 bisa bebas. Yang penting jangan aki 12 volt ngeceknya di DCV 6 volt misal, atau di bawah 10 volt, itu rusak ininya nanti. Harus di atasnya ya, mati mesinnya. Nah oke, ini Kang Bro saya tinggikan dikit lah biar nggak mati-mati. Ini gambarnya kayak kurang jelas ya testernya ya, karena silau. Lihat ya. Nah, ini lihat, ini di 14 volt, motor belum digas, sudah 14, 45, 14 setengah. Ya lihat, tak lihatin dikit di sini ya. Karena aku harus megang sambil ngegas, tarik gas ya. Saya lihat itu sampai 16, 17 ya kan. Digas sedikit 16, 17. Berarti motor ini penyakitnya itu overcharge Kang Bro. Nah, kalau di vario sendiri, kalau motor itu overcharge, gasnya itu naik sendiri, RPM-nya ya naik sendiri. Nanti ketika mesin baru dinyalain dia nggak mau langsam, biasanya kayak gitu. Terus efek yang lainnya itu akhirnya cepet jebol, bentar-bentar rusak, bentar-bentar rusak. Nah, selain itu overcharge itu bisa dipegang di kiproknya, biasanya anget. Sekarang coba dipegang ya, ini panas lumayan, padahal cuma digas kayak gitu. Nah, sekarang saya akan coba ganti regulator yang baru, tapi yang original aja ya. Nah ini Kang Bro, bisa dilihat dari soketnya udah ada gosong-gosongnya karena panas. Ini kita ganti kiprok ori, tapi ini punyanya Suzuki ya. Kita coba aja apakah masih overcharge atau enggak. Oke, saya nyalakan dulu mesinnya. Oke Kang Bro, mesin udah nyala ya. Sekarang kita coba tes berapa voltasenya yang dihasilkan. Nah, ini lihat cuman 10,34 dalam kondisi seperti ini, tidak digas ya. Saya akan coba gas ya. Ini megangi sana, megangin sini agak susah ya. Nah, oke, kita gas. Nah, dia nggak naik ya, lihat. Nah,
hanya di 10, berapa ini, 7282 ya kan. Nah, pokoknya di kisaran 10 volt. Kita matiin dulu ya. Nah, mungkin beberapa teman berpikir, loh kok cuman 10 mas ya. Ini sering juga jadi pertanyaan di teman-teman, kok cuman 10 mas pengisiannya. Nah, biasanya motor kalau menggunakan kiprok ori ya, kalau pengisiannya misal 10 atau cuman 11 itu wajar. Loh kok bisa wajar mas, kan harusnya di 13 lebih. Nah, kalau voltasenya dia di bawah, anggaplah di bawah 13 volt yang dihasilkan oleh kiprok, itu menandakan kalau baterai ini, aki ini sedang drop-dropnya atau habis total atau sedikit lah arusnya. Makanya dia cuma di kisaran segitu. Tapi nanti ketika aki ini sudah mengisi di 12 volt, 12,5 atau 13 volt, pengisian itu juga dia naik ke 13 lebih. Kayak gitu, itu karakter kiprok original biasanya kayak gitu. Nah, ini kalau kita coba misal di aki yang masih baru, misal aki 12 volt lah yang isinya masih normal lah ya di 12 volt, itu pasti pengisian ketika kondisi langsam atau kita geber pasti di 13,5. Nah, lihat ya, hasilnya ini motor nggak nyala di 9,41 volt. Nah, berarti menandakan kalau arus yang ada di aki ini cetrumnya itu sangat-sangat drop. Coba klakson ya. Nah, suaranya klakson dengarkah? Kayak gitu aja. Nah, ini arusnya sangat-sangat kecil. Coba kita pegang kiproknya. Kiproknya biasa, adem ayem ya, enggak yang panas enggak. Oke ya. Jadi nanti coba saya nyalakan, terus kita cek kembali. Nah, apakah pengisiannya masih segitu-gitu aja? Nah, oke Kang Bro, ini setelah kita nyalakan beberapa menit, kita coba cek ya hambatannya. Nah, itu bisa kelihatan ya, dia sudah di atas 12 ya kan, 12 lebih. Ini belum kita gas ya. Ini memang karakter kiprok ori itu semakin ngisi dia naik. Tapi kalau ini udah full, kiprok akan kembali ke settingan pabriknya, misal di 13 ya di 13 gitu. Kalau ini belum full, dia masih di rendah, biasanya kayak gitu. Oke Kang Bro, jadi kayak gitu ya yang saya share kali ini. Tapi ini saya setar masih nggak mau. Nah, di setar bunyinya cuman cer di area sini, bukan cetek bukan, tapi cer kayak. Nah, ini menandakan akinya itu udah rusak. Mungkin karena kiprok yang tadi overcharge tadi membuat aki ini jebol. Terus nanti kita ganti aki yang baru. Jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum. Nah, ini akinya udah saya ganti baru ya Kang Bro, yang murahan aja lah. Kita untuk uji coba. Lihat ya hasilnya. Tadi kan ketika aki drop kan sampai kadang 10 sampai ya rendah lah ya, kadang 12 ketika udah mengisi. Sekarang ini akinya kan udah full ya di 12,5 volt ya. Nah, lihat pengisiannya di 14,6 ya kan, gas. Gas pun tetap segini. Nah, jadi dia mentok di 14,5.